Bab 92. Pimpinan yang sebelumnya adalah istri kedua suami Ibu Umayyah. Karena Ibu Umayyah bungkam saat saya menanyai tentang Nona Mutiara, saya dapat informasi dari salah satu bawahannya jika mungkin saja suami Ibu Umayyah tahu sesuatu, tutur Cokro. Kenapa mereka di penjara? Tanya Wira. Panjang ceritanya. Tapi yang pasti, mereka ada di penjara karena kuasa dan pengaruh sang pendiri panti asuhan, ayah angkat putra tuan, sahut Cokro. Wira menghela napas panjang. Anakku diadopsi bukan oleh orang sembarangan. Aku sudah mencari tahu siapa keluarga Dharmawangsa. Kekayaannya bukan main-main, ucap Wira lirih. Apa kekayaannya bisa sampai membeli negara? Tanya Cokro antusias. Omong kosong dari mana itu? Wira balik bertanya. Dari novel yang istri saya baca. Biasanya kekayaan para tokoh utama pria di luar logika. Sampai bisa membeli negara, kekeh Cokro. Wira menggeleng jengah. Keluarga Dharmawangsa adalah konglomerat real estate yang sangat sukses. Bisnis real estate-nya tidak hanya di dalam negeri tapi juga ada di beberapa negara lain. Kekayaannya memang bukan main-main tapi tetap saja tidak cukup jika harus membeli negara. Anakku akan menjadi pewaris kekayaan Dharmawangsa jika kedua suami istri itu tidak memiliki anak kandung, papar Wira. Wira memijat kepalanya pening. Lalu di mana Mutiara? Setelah kecelakaan mobil bersamaku kau hanya menemukanku di dekat mobil. Tanya Wira. Cokro mengangguk. Saat mobil itu terbakar, hanya ada tubuh tuan yang tergeletak. Tubuh Nona Muti tidak ditemukan dimanapun. Saya hanya dapat info dari seseorang yang lewat, ada seorang wanita berlumuran darah terseok-seok dari arah mobil. Saya mencari ke sekitar tapi tak menemukan siapapun lagi. Jelas Cokro. Kau bilang Mutiara sudah tiada di panti Sangraloka. Di mana dia dimakamkan? Di kebun belakang panti tapi saat saya periksa, tak ada satupun makam di sana. Semua bersih, Tuan. Wira mengusap wajahnya berkali-kali. Di mana kamu, Mutiara? Desisnya. Wira masih ingat dengan ucapan Mutiara saat kandungannya baru menginjak usia 5 bulan. Kalau terjadi apa-apa denganku, kunjungilah panti asuhan. Aku pasti akan menitipkan anakku di sana. Saat itu Mutiara, kekasih Wira bersikeras memutuskan hubungan dengannya karena mendapat ancaman serius dari istri Wira yang hanya bisa memberikan keturunan 2 orang anak perempuan untuk keluarga Tanjung Kusuma, sementara untuk menjadi pewaris keluarga Kusuma, wajib berjenis kelamin laki-laki. Mutiara pergi diam-diam dari apartemen Wira. Tapi dengan uang Wira, Mutiara berhasil ditemukan. Wira menjemput paksa Mutiara dari sebuah rumah kontrakan kecil untuk dikenalkan pada ayahnya dan akan menjadikannya istri kedua. Naas, di tengah perjalanan, kecelakaan mobil menimpa Mutiara dan Wira. Wira pun kini sedang menyelidiki apakah kecelakaan mobil yang menimpanya benar kecelakaan murni atau ada unsur sabotase seseorang. Besok aku akan ke sekolah anakku. Kau tahu, mata Rafael anakku mirip sekali denganku. Rafael dinamai Rangga. Tapi dia tetap Rafaelku. Tuan mau menemuinya secara langsung. Tanya Cokro. Aku ingin sekali memeluknya, lirih suara Wira. Tapi bukankah Den Rangga, dan Rafael selalu diantar jemput ke sekolahnya. Aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Besok aku harus bisa mendekatinya. Tuan berencana mengambil Den Rafael dari keluarga Dharmawangsa. Tanya Cokro. Wira termenung mendengar ucapan Cokro. Anakku sangat bahagia bersama keluarga barunya. Aku tidak tega. Terlihat jelas ayah ibunya begitu menyayangi Rafael. Tapi tetap saja dia anakku, dialah pewaris keturunan keluarga Kusuma. Aku tak bisa memberikan harta peninggalan turun-temurun keluargaku pada anak Yulia bersama laki-laki selingkuhannya. Ucap Wira geram. Cokro menghela napas dalam. Dia bingung. Di satu sisi, Rangga sudah diadopsi oleh keluarga kaya raya padahal anak itu sendiri berasal dari keluarga terpandang yang juga kaya raya. Sungguh malang anak itu bisa berakhir di sebuah panti asuhan. Tuan, sepertinya kita harus menemukan pengurus panti Sangraloka yang lama untuk mencari tahu di mana makam Nona Muti, usul Cokro. Ya, aku serahkan padamu untuk segera mencari tahu di mana keberadaan Mutiara. Jika sudah meninggal, cari di mana makamnya. Titah Wira tegas. Keesokan harinya, Wira benar-benar mengunjungi sekolah Rangga.
Dia senang melihat Rangga tumbuh menjadi anak lelaki sangat tampan. Di sana, di depan sekolah Rangga, Rangga dan Cici sedang berdiri bercanda dengan riang. "Jemputannya belum datang sepertinya, Tuan," ujar Cokro yang duduk di belakang kemudi mobil. Wira berniat keluar dan menghampiri Rangga tapi sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan Rangga dan Cici saat itu. Dilihatnya oleh Wira, seorang wanita berkerudung yang teramat cantik. Dia adalah Lanita. Ibu angkat Rangga seorang wanita yang sangat cantik, gumam Wira dengan tatap kekaguman. Dilihatnya lagi Lanita menyapa seseorang, dia adalah salah satu guru pengajar di sekolah Rangga dan Cici. Cokro tidak menyahut, dia hanya mengangguk pelan. Wira pun keluar, dia tidak tahan ingin melihat Rangga dari dekat. Saat itu, Lanita sedang bercakap-cakap dengan salah satu guru sekolah Rangga. Rangga dan Cici melanjutkan candaannya. Namun tiba-tiba bola-bola kecil yang dari tadi digenggam Cici terjatuh lalu menggelinding ke tengah jalan. Cici spontan mengejarnya. Rangga terkejut melihat Cici yang melesat lincah ke tengah jalan, dia melihat sebuah mobil melaju ke arah Cici. "Cici, awas mobil!" Rangga berteriak sembari berlari ke arah Cici. Rangga memeluk Cici seraya memejam. Dia pasrah jika mobil itu akan menghantam dirinya. Tapi Rangga merasakan sebuah pelukan hangat yang melindunginya lalu berguling entah kemana. Beberapa saat Rangga merasakan sekitarnya hening, tak ada benturan, dia masih dalam pelukan seseorang. Tapi terdengar jeritan Lanita yang melangkah menghampirinya. Lelaki ini berhasil menyelamatkan kedua anak itu dari mobil sedan yang melaju kencang tadi, tapi saat berguling ke tepi, sebuah sepeda motor mengenai lelaki yang melindungi anak itu. Terdengar suara orang-orang di sekitar. Lanita memeluk Rangga dan Cici dengan panik. Setelah memastikan kedua anaknya tidak apa-apa, Lanita menoleh pada Wira yang tergeletak di sisi Rangga. "Ya, penyelamat Rangga adalah Wira. Tuan, Tuan." Lanita mengguncang-guncangkan tubuh Wira yang dari pelipisnya mengucurkan cairan berwarna merah. "Oh, ya Tuhan, lelaki ini pingsan." Lanita masih saja panik. Jauhari dan Cokro berlarian dari arah berlawanan hendak menyelamatkan Wira dan segera membawanya ke rumah sakit. "Ya Allah, Tuan baru saja sembuh dari koma, kenapa harus kecelakaan lagi?" Cokro panik, dia segera mengangkat tubuh Wiratama dan menuju mobil. "Pak, kita ke rumah sakit terdekat." "Ya. Saya akan ikuti mobil Bapak dari belakang," ucap Lanita. "Baik, Nyonya," sahut Cokro. Jauhari berlari menuju mobil, Lanita dan kedua anaknya pun segera naik mobil. "Jangan sampai kehilangan mobil yang di depan, ya." Lelaki itu rela terluka demi menyelamatkan anak-anakku, pinta Lani pada Jauhari. "Baik, Nona," jawab Jauhari. Maaf ya, gara-gara aku lari ke tengah jalan mau ambil bola, Om yang tadi jadi terluka, mohon Cici." Lanita memeluk Rangga dan Cici yang berada di kedua sisinya. "Nggak apa-apa, sayang. Tenanglah, Om yang tadi pasti baik-baik saja. Kita berdoa, ya." Lanita mengecup kepala Rangga dan Cici bergantian. "Oh, Mama harus telepon papa kalian dulu." Lanita segera meraih ponsel dan memberitahu Reza apa yang sudah terjadi. Sementara itu Cici memasukkan bola-bolanya ke tas dengan wajah sedih. "Aku sekarang sedang ikut ke rumah sakit. Lelaki itu sudah menyelamatkan Rangga dan Cici, semoga saja lukanya hanya luka ringan." Lanita sudah tersambung dengan Reza. "Tapi anak-anak nggak apa-apa, kan?" tanya Reza di seberang telepon. "Anak-anak alhamdulillah tak apa-apa karena dilindungi pria tadi hingga terguling-guling," sahut Lani. "Oh, syukurlah." Ada nada lega dalam suara Reza. "Beritahukan aku di rumah sakit mana pria itu dirawat, aku akan segera menyusul ke sana." "Baiklah." Lanita mengakhiri panggilan. Namun terdengar isak tangis Cici di sebelah kanan Lanita. "Hei, kenapa menangis, sayang? Kamu ada yang sakit?" tanya Lanita lembut. Cici menggeleng. Matanya yang jernih dan jenaka mengembun. "Kalau Om yang tadi sakitnya kayak Om Aleska nggak bangun-bangun gimana?" "Aku salah dong, Mat," isak Cici dengan mata merah. "Enggak, sayang. Semoga Om penyelamat kalian tadi nggak apa-apa." Lanita memeluk Cici berusaha menenangkan Cici. Sementara itu Rangga merasakan perasaan yang aneh saat dia berada dalam lindungan Wiratama.
Ada perasaan terlindungi yang sulit dijabarkan saat lelaki itu memeluknya erat bersama Cici hingga berguling-guling. Rangga bingung menerjemahkan perasaannya. Hanya saja, perasaan hangat itu masih sangat terasa. "Kamu nggak ada yang sakit kan, sayang?" tanya Lanita pada Rangga. "Enggak, Ma." Rangga menggeleng. "Hanya lecet sedikit, tapi nggak sakit." Lanita menghela napas lega. Anak-anaknya tidak terluka parah karena lelaki tinggi besar tadi begitu protektif melindungi Rangga dan Cici. Dia masih ingat dengan jelas, kedua telapak tangan yang besar itu. Melindungi kepala Rangga dan Cici agar tidak terbentur aspal. Lelaki tak dikenal itu begitu melindungi kedua anaknya. "Sini Mama obati luka lecet kalian." Lanita meraih kotak P3K yang selalu tersedia di dalam mobil. Luka Cici lebih sedikit dari luka Rangga. Luka kedua anak itu hanya lecet-lecet kecil saja. Tak berselang lama, mereka tiba di rumah sakit. Tama masih saja pingsan saat dibawa ke ruang UGD. Lanita menunggu di lobi bersama Rangga dan Cici. Setengah jam kemudian, Cokro keluar dari ruang UGD. Lanita segera bangkit dari duduknya. "Bagaimana keadaan Tuan Tama?" tanya Lanita yang sudah mengetahui nama penyelamat anaknya. "Masih belum sadar tapi sudah ditangani dokter." "Tidak apa-apa, semoga saja hanya luka ringan." Cokro mengagumi kecantikan Lani yang berdiri tepat di depannya. Bahkan Mutiara kekasih Tama yang dia kagumi. Kecantikannya pun masih kalah cantik dari Lani. "Oh, syukurlah. Suamiku sebentar lagi datang ke sini. Kami akan menunggu Tuan Tama siuman." Cokro tersenyum, suara wanita di depannya begitu renyah dan merdu. Tipikal wanita yang disukai tuannya. "Maaf karena kami, Tuan Tama terluka." Lanita tampak sangat menyesal. "Tidak apa-apa, Nona. Mungkin sebentar lagi Tuan Tama akan siuman." 1 jam berlalu. Reza sudah datang ke rumah sakit. "Di mana pria itu?" tanya Reza pada Lani. "Sudah berada di kamar VIP." Ternyata lelaki itu baru saja sembuh dari koma. Benturan di kepalanya menyebabkan dia merasa pusing luar biasa. Dulu sebelum koma, lelaki itu juga mengalami benturan di kepala karena kecelakaan mobil, papar Lanita. "Oh, ya, Tuhan. Lalu bagaimana keadaannya kini?" Reza tampak cemas, takut terjadi apa-apa dengan Wiratama. Sepertinya lelaki itu dari kalangan sangat berada. Tim dokter bergerak cepat atas permintaan Cokro dan bisa dengan cepat masuk ruangan VIP, sahut Lanita. "Apa kita sudah bisa menemuinya? Anak-anak belum makan siang. Kasihan wajahnya pada lemas. Apa tak sebaiknya anak-anak makan siang dulu di kantin rumah sakit?" usul Lanita. Reza melihat Rangga dan Cici yang duduk bersebelahan dengan wajah lesu dan ikut khawatir dengan nasib penolongnya. Reza merasa tidak tega. "Ya sudah kita ajak anak-anak makan siang dulu," sahut Reza. Sementara itu di salah satu kamar VIP, Tama sudah mulai siuman. Cokro senang bukan main. "Tuan, coba sebutkan namaku," pinta Cokro. Wiratama mendengus seraya mengernyit. "Aku ini pusing kenapa kamu malah nanya namamu?" gerutu Tama. "Alhamdulillah tidak kenapa-kenapa. Tuanku masih suka mengomel berarti kepalanya normal." Cokro menadahkan tangan mengucap syukur. Tama kembali mendengus. "Aku di mana?" "Di ruang VIP rumah sakit, Tuan," jawab Cokro. Tama memijat keningnya. "Oh, anakku. Bagaimana keadaan anakku?" "Alhamdulillah ya Allah, kepala tuanku benar-benar normal." "Heh, kamu ini. Kepalaku memangnya selama ini abnormal," gerutu Tama lagi. "Anak tuan sedang makan siang dengan riang bersama ayah dan ibu angkatnya." "Oh, ya Tuan, benar sekali, ibu angkat dan Rafael benar-benar cantik," puji Cokro. "Ayah ibunya anakku sedang makan siang di mana?" tanya Tama seraya meringis karena kepalanya masih sedikit berdenyut. "Di kantin rumah sakit ini. Tadinya mau menjenguk, tapi Tuan masih pingsan. Mereka pamit ke kantin karena anak-anaknya belum makan siang." Wiratama mengangguk-angguk paham. "Ini, Tuan, lihatlah." Cokro menyodorkan tablet pada Tama. Tampak dalam rekaman video kebersamaan Rangga dengan Lanita dan Reza juga Cici di kantin rumah sakit. Berkali-kali Reza mengusap kepala Rangga dengan penuh kasih.
Tama merasa terenyuh, Rafaelnya dianugerahi kasih sayang oleh keluarga barunya. Mereka benar-benar menyayangi Den Rafael. Ada sedikit cerita, Tuan. Saat di panti, Den Rafael tidak diurusi dengan baik. Tubuhnya penuh koreng, kurus dan tak terawat. Hanya Ibu Umaya yang berbelas kasih pada Den Rafael. Oh, mengenai makam Nona Muti, aku dapat info jika memang benar beliau dimakamkan di belakang panti. Hanya saja sekarang keberadaannya dipindahkan ke pemakaman keluarga Dharmawangsa, Tuan. Tutur Cokro panjang lebar. Tama menatap nanar Cokro. Sepenuh itu kasih sayang keluarga Dharmawangsa pada anakku sampai. Makam ibunya pun mereka pindahkan. Tapi Den Rafael tidak tahu apa-apa mengenai Nona Mutiara, ucap Cokro. Aku senang dan lega anakku jatuh ke pelukan orang-orang bermartabat yang sangat welas asih, lirih suara Wiratama. Singkat cerita, Reza dan Lani sudah berada di kamar VIP Wiratama. Cici menggenggam jemari tangan Tama. Om, maafin aku, ya. Gara-gara aku, Om jadi sakit. Cici tampak sungguh-sungguh menatap lelaki ningrat yang tampan yang berbaring di atas kasur. Kami tidak mengajarinya meminta maaf seperti itu, ucap Lani pelan sembari tersenyum pada Wiratama. Kenapa senyum ibu angkat Rafael mengingatkanku pada Mutiara? Lesung pipitnya ada dua saat mereka tersenyum, sungguh tampak manis sekali. Tama membatin. Lanita dari dekat sungguh terlihat sangat cantik di mata Wiratama. Tak apa-apa, sayang. Om baik-baik saja, tidak sakit. Tama mengelus kepala Cici. Wajah imut di hadapannya sangat menggemaskan. Mata Cici yang jernih mengerjap senang melihat senyum dan keramahan Wiratama. Padanya. Ma, Pa, doaku dikabul Tuhan dengan cepat. Om ini langsung sembuh padahal tadi dahinya berdarah-darah. Seru Cici senang. Reza dan Lanita tersenyum cerah melihat keceriaan Cici. Kami sangat berterima kasih karena Anda sudah menyelamatkan kedua anak kami hingga tak mempedulikan keselamatan Anda sendiri, ucap Reza. Wiratama mengangguk. Sebagai sesama lelaki, Tama mengakui, lelaki yang bergelar sebagai ayah angkat Rangga terlihat sangat tampan dan penuh karisma. Pasangan yang serasi. Batin Tama. Pandangan Tama beralih pada Rangga. Mata anaknya begitu teduh dan berbulu mata lentik serta lebat. Dulu Mutiara kerap sekali memuji matanya, kini Rangga memiliki kedua mata yang sangat diinginkan oleh ibunya. Setelah Tama dan Reza berbincang dan berbasa-basi, tibalah Reza harus berpamitan pulang. Karena dokter meminta agar Wiratama harus banyak istirahat dulu. Memang benar, kepalanya masih terasa pusing efek dari benturan lama kini ditambah benturan yang baru. Reza meminta Tama untuk bisa bertemu kembali dan mengajaknya makan malam bersama. Tentu saja Tama menyambutnya dengan antusias. Hanya saja saat Cokro memberikan kartu nama Wiratama, Reza tidak begitu memperhatikan, dia segera memasukkannya ke dompet. Barulah di dalam mobil saat pulang, Lanita tampak berpikir dan kembali mengingat plat mobil Tama yang hanya bertuliskan TK. Lanita menoleh ke belakang. Rangga dan Cici tertidur pulas di jok belakang. Sayang, panggil Lani pelan. Sahut Reza yang selalu saja sibuk melihat tablet jika di dalam mobil. Aku baru ingat kalau plat nomor pria tadi adalah plat khusus yang bertuliskan inisial TK saja. Reza tertegun, dia menoleh pada Lani. Kau yakin? Lanita mengangguk. Reza mengeluarkan dompetnya, dia meraih satu kartu nama bernama Wiratama. Dia adalah direktur sebuah perusahaan dengan logo TK, logo yang sama dengan logo yang ada di liontin gelang kaki milik Rangga. Reza dan Lanita saling berpandangan. Keduanya menoleh ke belakang, menatap Rangga dengan nanar. Lanita mengeratkan genggamannya di lengan Reza lalu menggeleng. Aku tak mau kehilangan Rangga. Bisik Lani. Reza menghela napas dalam. Tenanglah, sayang. Sepertinya kalau aku tebak, Tuan Wiratama sudah mengetahui identitas Rangga. Terbukti dari ceritamu, Tuan Tama sangat melindungi Rangga dari laju mobil yang kencang sampai dia rela bergulingan lalu terserempet motor dan tak peduli dengan keselamatannya. Mata Lanita mengembun. Dia sudah sangat menyayangi Rangga, berat hatinya jika identitas Rangga diketahui secepat ini. Tenanglah. Kita bisa bicarakan baik-baik dengan Tuan Wiratama andai benar dia sudah mengetahui identitas Rangga. Reza memeluk Lani erat.
Di dalam mobil, Rangga masih mengingat tentang Wiratama. Kenapa menatap lelaki tinggi tegap itu perasaannya terasa aneh. Ada perasaan nyaman sekaligus takut. Karena tak ingin dijejali perasaan aneh yang melanda pikirannya, Rangga memejam, berusaha tidur hingga dia pulas di sisi Cici. Berharap saat bangun tiba, perasaannya sudah baik-baik saja. Sayang, sudah sampai. Lamat-lamat terdengar suara merdu mamanya yang lembut, halus dan merdu. Rangga membuka mata, dilihatnya wajah cantik keibuan bidadari penyelamat hidupnya. Ada perasaan tak ingin kehilangan tatap lembut wanita di depannya. Mama, ayo, bangun. Sudah sampai rumah. Ajak Lani. Tiba-tiba Rangga menghambur memeluk Lani. Dulu, Rangga enggan bersentuhan dengan Lani karena takut mengotori kulitnya yang putih bersih. Kini Rangga sudah menjelma menjadi seorang anak lelaki yang tampan. Dan sangat terawat. Dia memeluk Lani erat. Kenapa, sayang? Kamu mimpi buruk selama tidur barusan? Tanya Lani merasa aneh karena tidak biasanya. Rangga berinisiatif memeluk dirinya tanpa diminta.